Jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada Pak JS bagaimana teknis yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tergeteng-Geteng Sengkut. Jadi untuk itu kami serahkan kepada PKS Kurikulum Pak JS. Silakan Pak. Selesai Pak itu ya? Iya Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Kita kembali bersyukur pada malam hari ini. Walaupun jaringan agak macet-macet ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk teknik pembelajaran kita di tahun pelajaran 2021-2022 ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin poinnya kurang lebih ini 7 poin. Yang pertama tentang akun belajar Bapak Ibu. Kebetulan ini pemerintah selalu mengarahkan kita untuk mendukung proses pembelajaran, salah satunya yaitu melalui akun belajar ID, atau bahasa kerennya, domainnya adalah belajar.id. Ini pemerintah sudah membayar dan diberikan kepada guru dan kepada siswa menggunakan akun ini demi terlaksananya pencapaian atau proses pembelajaran via daring atau PJJ. Untuk itu Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa lagi yang belum mengaktifkan atau mengaktifasinya, mari kita pelan-pelan mengaktifasinya atau mengaktifkannya sesuai dengan akun yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dengan diawali password awal. Setelah itu nanti kita disuruh lagi membuat password baru. Yang kedua Bapak Ibu, kita mulai hari Senin sudah proses pembelajaran daring. Jadi untuk memfasilitasi PJJ ini, otomatis kita menggunakan teknologi, baik itu melalui Android maupun PC. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang menggunakan PC, untuk memperlancar kegiatan kita, itu ada baiknya browser yang kita pakai, baik itu Chrome, Mozilla, Opera Mini, dan lain sebagainya, mohon kita update ke versi yang terbaru, biar nanti mendukung atau menambah kecepatan loadingnya. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, metode pembelajaran kita nanti sama dengan metode yang sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau tahun sebelumnya mungkin kita masing-masing guru membuat classroom sendiri, di mana kalau classroom sendiri sebelumnya mungkin tidak bisa dimonitori langsung oleh kepala sekolah. Di tahun ini Bapak Ibu, di tahun ajaran baru ini, nanti kita buat sentral GC-nya atau Google Classroom-nya. Sehingga siswa hanya
sekali join, yaitu join ke classroom kelas. Ini juga untuk mempermudah siswa memonitoring GC-nya sendiri dibandingkan dengan kalau masing-masing guru kita membuat GC. Jadi akun atau kelas GC mungkin besok pagi paling lambat akan saya share. Kurang lebih mungkin 18 GC yang perlu kita ambil, yang kita buat. Jadi nanti itu sentralnya semua di bagian kurikulum, sebagai nanti laporan ke kepala sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, GC hanya 1 per kelas. Jadi nanti siswa itu join hanya ke 1 kode classroom, yaitu kode kelas sesuai dengan kelasnya. Di GC kelas juga nanti masing-masing guru join, tentunya nanti di situ berbeda siapa pengajar, siapa siswa. Sehingga nanti jadwal pemberian bahan itu sesuai dengan yang sudah dibagi atau jadwal yang sudah di-share melalui grup WA. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada membuat classroom mapel, mungkin itu sudah bisa dihapus dulu. Kita nanti fokus ke GC masing-masing kelas. Itu tentang GC. Yang kedua Bapak Ibu, yang keempat tentang WA group juga Bapak Ibu. Nanti setiap siswa juga hanya mempunyai 2 WA group. 1 WA group kelas, dan yang kedua adalah WA group tingkat. Jadi semua bisa dimonitor siswa. Jadi nanti melalui WA group, kita hanya menyampaikan informasi atau pengumuman yang akan dilaksanakan anak-anak kita ke classroom. Jadi prosesnya pengumuman mulai dari WA group, baik itu melalui WA group kelas maupun melalui WA group tingkat. Jadi nanti untuk WA group, mungkin sudah wali kelas sudah membuat semua. Jadi mohon diundang semua guru untuk bergabung di WA group tersebut. Itu tentang WA group. Yang kelima Bapak Ibu, pembagian jampel sementara itu sudah dibagikan di WA group. Di mana di jampel sementara itu kurikulum yang kita pakai itu adalah masih kurikulum 2013 revisi 2018. Ini malam juga Bapak Ibu, nanti akan saya tampilkan proses pembagian jampel untuk kelas 10, di mana kelas 10 menggunakan kurikulum 2021, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 tetap menggunakan kurikulum yang revisi 2018. Kapan dan tanggal mulai berapa mungkin seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kita menunggu arahan dari provinsi. Jadi begitu nanti edaran itu sudah disampaikan, kita sudah ready semua. Sekarang jampel sudah dibagi. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat melalui file online. Ini jamnya mungkin saya rata-ratakan atau dibagi rata Bapak Ibu.
Ini semua untuk berbagi rasa dan berbagi beban, walaupun mungkin ada beberapa yang masih di atas 30 jampelnya. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin di atas 30, ada 32 mungkin, ada 33. Yang paling banyak itu adalah mungkin guru produktif yang di TKRO dan TBSM. Kebetulan TBSM tahun ini kelas 10. Itu ada penambahan kelas menjadi 2 kelas yang sebelumnya mungkin 1 kelas. Izin Bapak Ibu, saya share sedikit tentang pembagian pembelajaran untuk kurikulum 2021 dan kelas 11, kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013 revisi. Sudah bisa dilihat kira Pak Ite? Ya Pak. Sudah bisa dilihat di monitor Pak kira-kira? Iya Pak. Untuk jampel. Belum Pak Ite ya? Bentar Pak, bentar. Sudah bisa dilihat, Pak? Udah nampak, Pak. Udah Pak, ada. Oke, makasih Bu. Udah Pak. Baik, Bapak Ibu, yang saya tampilkan ini adalah pembagian jampel gabungan kurikulum 2021 dengan kurikulum revisi 2018 kelas 10 yang 2021, kelas 11 dan kelas 12 adalah revisi 2018. Di jampel ini, misalnya ini Ibu Bako 24 jam, Ibu Mardi Pratiwi itu 34. Ini mungkin yang saya tampilkan hanya beberapa orang. Ya Pak. Untuk program keahlian Bapak Ibu, itu kan di kurikulum 2021 itu kan hanya 6, yaitu di dasar-dasar program keahlian. Contohnya ini udah saya bagi, GTO atau gambar teknik tinggal menjadi 2 jam. Yang sebelumnya mungkin itu adalah 4 jam. Yang GTO 2, PDTO 2, yang TDO 2, jadi 6. Jadi semua dibagi, nanti teknisnya Bapak Ibu, materi apa yang perlu disampaikan di GTO, nanti semua ada di capaian pembelajaran. Mungkin beberapa kita orang guru sudah ikut PSP, jadi mungkin di capaian pembelajaran itu sudah disampaikan mana-mana poin atau elemen yang perlu nanti disampaikan di bagian gambar teknik otomotif, di bagian teknologi dasar otomotif, dan PDTO atau pekerjaan dasar otomotif. Ini sekilas Bapak Ibu, jadi jam ini sudah rampung. Jadi nanti sebelum pasti kapan mungkin nanti akan diinformasikan oleh kepala sekolah kapan kita bisa mulai menggunakan ini.
Terkait tentang kurikulum 2021, mungkin beberapa buku pegangan guru sudah pernah di-share oleh Ibu FA. Kalau tidak salah mungkin saya lihat itu sudah ada kurang lebih 8 mapel atau menjadi buku pegangan guru, yaitu agama Kristen, agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, seni, nanti seni kita fokusnya mungkin ke seni musik. Karena basic Ibu Launi juga mungkin seni musik. Karena di seni itu kan diambil minimal 1 di antara 4 seni, seni tari, seni rupa, seni musik, satu lagi seni. Nanti Bu Launi yang lebih jelas, mungkin nanti seni ini nanti disesuaikan dengan yang ada kompetensi di sekolah kita, mungkin itu ada seni musik. Jadi ini sangat membantu kita Bapak Ibu untuk memulai kurikulum 2021 ini nanti, semisal sudah ada resmi surat edarannya. Jadi beberapa buku pegangan sudah ada, yang tinggal belum ada mungkin itu di dasar-dasar program keahlian, IPAS, dan proyek profil belajar Pancasila. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu, nanti pelan-pelan kita sama-sama Bapak Ibu menggali, mencari informasi tentang buku pegangan guru, maupun menyusun modul sesuai dengan alur-alur yang sudah disampaikan sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita ini. Itu terkait tentang buku pegangan guru, intinya kurang lebih mungkin 50% sudah ada gambaran, atau sebagai modal kita, sebagai referensi kita untuk bisa menjalankan kurikulum 2021 untuk yang kelas 10. Kalau kelas 11 dan kelas 12 tetap kurikulum yang lama. Selanjutnya Bapak Ibu, sedikit ke belakang tentang Google Classroom tadi. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat kita memberi bahan atau menyampaikan bahan di Google Classroom, itu kalau bisa file atau dokumen yang kita mau share, itu kita simpan di Google Drive kita sendiri, sehingga nanti di GC hanya kita tempelkan link file atau dokumen yang kita buat. Ini fungsinya apa Bapak Ibu? Pada saat siswa membuka file atau link yang kita berikan, si anak nggak perlu mendownload. Beda dengan hanya file yang kita simpan di komputer, kita bagikan ke anak-anak, otomatis pada saat anak-anak membuka pasti mendownload dulu. Mungkin ini pada saat kita BIMTEK PSP sudah kita lihat melalui LMS, Learning Management System, semua file itu tidak pernah disimpan oleh pengajar kita di komputer sendiri, tapi menyimpannya di drive masing-masing pengajar. Sehingga pada saat kita membuka, kita langsung diarahkan ke browser. Bukan mendownload dulu, tapi langsung ke browser, sehingga meringankan mungkin kalau sempat tadi download dulu, makan paket, baru buka lagi. Tapi kalau kita langsung nanti buat di drive kita masing-masing, anak-anak tidak akan mendownload, tapi langsung diarahkan ke browser yang dipakai baik di HP maupun di Android. Itu tambahan untuk di GJ Bapak Ibu. Yang terakhir, mungkin ini usul dari bagian kurikulum pada kepala sekolah. Kebetulan 2 hari yang lalu saya ada chatting sama penyedia program LMS. Seperti yang kita pakai mungkin di PSP adalah
menggunakan LMS. Kalau bisa nanti ini menjadi wacana bagi kita, kalau bisa terrealisasi mungkin di tahun ini untuk memudahkan kita lagi dalam proses pembelajaran kita, apalagi proses pelajaran daring ini. Jadi sekilas Bapak Ibu, untuk LMS ini mungkin dari segi uangnya mahal, itu minimal kontraknya 1 tahun itu adalah 15 juta yang standar, itu pun katanya sudah bonus. Jadi dia hitung paket, jadi situ semua udah lengkap, nanti materi walaupun materi dasar, kita sebagai guru hanya menambah apa yang perlu kita tambah dengan metode upload. Itu mungkin yang terakhir Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang kurang jelas atau tidak kami sampaikan, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini, di masa PJJ ataupun walaupun kita jarak jauh, tidak mengurangi semangat kita untuk pengembangan di SMK kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk file pembagian jampel yang gabungan kurikulum 2021 dan kurikulum 2013 revisi 2018, mungkin linknya sudah saya bagikan di grup, sudah bisa kita lihat apa yang kurang atau ada yang kurang jelas, mungkin nanti pada saat kita jumpa di sekolah bisa kita bahas secara bersama. Saya akhiri, lihat Sati, Juang Banta Karina. Saya kembalikan ke Pak Ite.